Yakub selalu bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Bukan karena jam waker, melainkan karena kebiasaan yang terbentuk dari tahun ke tahun. Tubuhnya terlatih untuk bangun lebih awal, seolah ada kewajiban tak tertulis yang menuntutnya berdiri sebelum dunia benar-benar hidup. Ia akan duduk di tepi ranjang, menghela napas pelan, lalu memandangi wajah istrinya yang masih terlelap dan anaknya yang tidur meringkuk di sudut kasur. Pemandangan itu selalu sama. Tenang, hang, dan seharusnya cukup. Namun entah sejak kapan, Yakub merasa ada sesuatu yang kurang. Ia bukan pria yang kekurangan. Pekerjaannya sederhana, penghasilannya pas-pasan, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Rumah mereka tidak besar, dindingnya sudah mulai kusam, atapnya kadang bocor saat hujan deras. Tapi Yakub selalu memastikan istrinya tidak kelaparan dan anaknya bisa sekolah dengan layak. Ia tipe pria yang memikul tanggung jawab tanpa banyak bicara. Setiap pagi, Yakub berangkat bekerja dengan langkah pasti. Menyusuri jalan yang sama, menyapa orang-orang yang sama, menjalani hari-hari yang nyaris tak pernah berubah. Di luar, ia terlihat baik-baik saja. Pria dewasa yang tahu arah hidupnya, tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana menjadi ayah dan suami yang benar. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Yakub sering tak bisa menjelaskan perasaan itu. Ia tidak sedih, tetapi juga tidak benar-benar bahagia. Ia tidak menderita, namun hatinya seperti terus bertanya tanpa suara. Saat tertawa bersama keluarganya, ada momen-momen singkat di mana dadanya terasa sesak, seolah kebahagiaan itu belum sepenuhnya menyentuh bagian terdalam dirinya. Kadang ia bertanya dalam hati, apa hidup memang hanya begini? Pertanyaan itu datang tanpa diundang, tidak agresif, tidak menuntut jawaban. Ia hanya hadir, lalu menetap. Di malam hari, setelah anaknya tertidur dan istrinya sibuk merapikan rumah, Yakub sering duduk sendiri di teras, menatap langit yang gelap, mendengarkan suara serangga, dan merasakan keheningan yang justru terasa bising. Disitulah kegelisahan itu paling sering muncul, halus, tapi terus mengusik. Ia mencoba mengabaikannya. Ia pikir mungkin ini hanya kelelahan, atau mungkin usia yang mulai bertambah, atau beban hidup yang tak pernah benar-benar ringan. Yakub bukan pria yang suka mengeluh. Ia lebih memilih diam dan memendam. Namun semakin ia berusaha menutupinya, semakin jelas rasa kosong itu terasa. Yakub mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Ada malam-malam ketika ia terbangun tiba-tiba, jantungnya berdegup cepat, tanpa mimpi buruk, tanpa sebab yang jelas. Ia hanya terjaga, menatap langit-langit rumah, merasa seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang bahkan tak pernah ia ketahui sebelumnya. Istrinya pernah bertanya dengan lembut, "Mas, akhir-akhir ini kelihatan sering melamun. Kamu capek?" Yakub tersenyum, mengangguk singkat. Sedikit. Ia tidak berbohong, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak bisa ia pahami? Hari-hari terus berjalan. Yakub tetap menjadi Yakub yang dikenal orang-orang. Pekerja keras, suami setia, ayah yang penyayang. Namun di balik semua itu, hatinya perlahan terasa semakin sunyi. Ia mulai merasa hidupnya seperti berjalan di rel yang sudah ditentukan. Aman, lurus, tapi tanpa kejutan, tanpa makna yang benar-benar ia rasakan. Ada saat-saat tertentu ketika Yakub berdiri di tengah keramaian, tetapi merasa sendirian. Di tempat kerja, di acara keluarga, bahkan di rumah sendiri. Ia mendengar tawa, melihat senyum, tetapi seolah terpisah oleh dinding tak kasat mata. Yang membuatnya takut bukanlah rasa sedih itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia mulai terbiasa dengannya. Suatu sore, Yakub pulang lebih awal. Hujan turun rintik-rintik,
membasahi jalan dan udara. Ia berdiri di depan rumah, memperhatikan air hujan yang jatuh ke tanah, menciptakan aroma basah yang menenangkan. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia merasakan dorongan untuk menarik napas panjang, seolah ada beban yang tak terlihat menekan dadanya. Ia menutup mata sejenak. Dalam diam itu, Yakub merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara, bukan bayangan, hanya perasaan. Seperti ada panggilan lembut yang belum memiliki kata. Ia membuka mata, menggeleng pelan, menganggapnya sebagai perasaan aneh yang datang dan pergi. Namun sejak hari itu, kegelisahan Yakub berubah bentuk. Ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Suara alam, kesunyian malam, bahkan detak jantungnya sendiri. Semua terasa lebih dekat, lebih nyata. Seolah hidup sedang mencoba berbicara padanya, tetapi ia belum tahu bahasa apa yang digunakan. Yakub mulai sering termenung saat melihat anaknya tidur. Wajah polos itu membuat hatinya hangat, tetapi juga memunculkan rasa takut. Takut jika ia tidak bisa memberikan lebih dari sekadar makan dan tempat tinggal. Takut jika ia gagal memberi sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Di titik itulah Yakub menyadari satu hal yang membuatnya terdiam lama. Ia telah menjalani hidup dengan benar, tetapi ia belum tentu menjalani hidup dengan penuh makna. Kesadaran itu tidak datang seperti petir, tidak menggelegar, tidak dramatis. Ia datang seperti embun, perlahan, dingin, dan menetap. Yakub tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan perasaan itu. Ia hanya tahu bahwa ia tak bisa terus mengabaikannya. Malam itu, Yakub berbaring lebih lama dari biasanya. Ia menatap kegelapan, mendengarkan napas keluarganya yang teratur. Dalam hati yang paling dalam, tanpa doa yang ia pahami, tanpa kata-kata yang ia susun rapi, Yakub hanya memohon satu hal, meski ia sendiri tak tahu kepada siapa. Jika memang ada jalan lain untuk hidup yang lebih utuh, tunjukkanlah. Permohonan itu keluar begitu saja, sederhana, jujur, dan nyaris putus asa. Yakub memejamkan mata dengan dada terasa ringan, tanpa menyadari bahwa kegelisahan halus yang selama ini mengusiknya bukanlah akhir dari ketenangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya, keluarganya, dan cara ia memandang makna hidup itu sendiri. Malam itu datang seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada tanda apapun yang terasa istimewa. Yakub menutup pintu rumah setelah memastikan semuanya aman, mematikan lampu ruang tamu, lalu merebahkan tubuhnya di samping istri dan anaknya. Lelah seharian bekerja membuat matanya cepat terpejam. Ia tidak membawa kegelisahan apapun ke dalam tidur. Setidaknya ia berpikir demikian. Namun di sanalah semuanya bermula. Yakub merasa seolah sedang berdiri di sebuah tempat yang asing, namun entah kenapa terasa akrab. Tidak ada bangunan, tidak ada manusia lain. Hanya hamparan cahaya lembut yang tidak menyilaukan mata. Udara terasa sejuk, menenangkan, dan dadanya terasa ringan. Ia tidak tahu di mana ia berada, tapi ia tidak takut. Lalu sebuah suara terdengar. Yakub. Suaranya tidak keras, tidak pula mengagetkan. Justru sebaliknya, lembut, dalam, dan menembus langsung ke dadanya. Yakub menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Yakub, bersyahadatlah, bersyolatlah. Jantung Yakub berdegup kencang. Kata-kata itu jelas, utuh, dan tidak kabur seperti mimpi biasa. Ia ingin bertanya, ingin menjawab, ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tertahan. Tubuhnya terasa kaku, namun hatinya bergetar hebat. Bersyahadatlah, bersyolatlah. Suara itu tidak memaksa, tidak mengancam. Ia terdengar seperti panggilan penuh kasih, seperti seseorang yang sangat mengenal Yakub, bahkan lebih mengenalnya daripada Yakub mengenal dirinya sendiri. Tiba-tiba Yakub terbangun. Napasnya tersengal. Keningnya basah oleh keringat. Matanya terbuka lebar menatap gelapnya kamar. Istrinya masih terlelap. Anaknya bernapas teratur di sisi ranjang.
Semua tampak normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun Yakub tahu, itu bukan mimpi biasa. Dadanya masih bergetar. Kata-kata itu masih menggema jelas di kepalanya. Ia duduk perlahan, menekan dadanya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum juga stabil. Rasa takut menyergapnya, tetapi anehnya, bersamaan dengan itu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia menatap tangan sendiri, seolah ingin memastikan ia benar-benar terjaga. Bersyahadat, bersyolat, gumamnya pelan. Yakub tidak tahu harus merasa apa. Ia ingin melupakan mimpi itu, menganggapnya sebagai bunga tidur yang aneh. Namun semakin ia mencoba menepisnya, semakin kuat mimpi itu membekas. Bukan pada ingatannya saja, tetapi pada perasaannya. Malam itu, Yakub tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, Yakub menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bekerja, berbincang dengan rekan-rekannya, tersenyum saat ditanya kabar. Tidak ada yang tahu bahwa pikirannya terus kembali pada mimpi semalam. Setiap kali ia lengah, suara itu seolah muncul kembali, memanggil namanya dengan lembut. Ia merasa terganggu, tapi juga rindu. Beberapa malam berlalu tanpa kejadian apapun. Yakub mulai sedikit tenang, meyakinkan dirinya bahwa mimpi itu hanya kejadian sekali. Hingga pada malam keempat, mimpi itu datang kembali. Kali ini lebih jelas. Yakub kembali berada di tempat bercahaya itu. Namun kini ia merasa lebih sadar. Suara itu kembali memanggil namanya. Dengan nada yang sama, kata-kata yang sama. Yakub, mengapa kau ragu? Bersyahadatlah, bersyolatlah. Air mata mengalir dari mata Yakub dalam mimpi itu. Ia tidak tahu mengapa ia menangis, tetapi dadanya terasa penuh. Ia ingin berkata bahwa ia takut. Takut kehilangan keluarga, takut ditolak, takut pada perubahan. Namun sebelum ia sempat mengucapkannya, suara itu kembali berbicara. Hatimu lelah karena belum pulang. Kalimat itu menghantam Yakub lebih keras dari apapun. Ia terbangun sambil terisak. Tangannya menutup wajah. Bahunya bergetar. Ia menahan suara agar tidak membangunkan istrinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yakub menangis tanpa tahu alasan yang jelas, tanpa luka yang terlihat, tanpa kesedihan yang bisa ia jelaskan. Hanya ada rasa tersentuh yang begitu dalam. Sejak malam itu, mimpi-mimpi tersebut datang semakin sering. Tidak setiap malam, tetapi cukup untuk membuat Yakub tak bisa lagi mengabaikannya. Selalu dengan pesan yang sama. Tidak pernah berubah. Tidak pernah menakutkan. Tidak pernah memaksa. Dan selalu meninggalkan jejak yang sama. Takut yang menunduk. Dan ketenangan yang berdiri tegak. Yakub mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering termenung. Kadang ia terbangun di malam hari dengan perasaan damai yang aneh, seolah baru saja berbicara dengan sesuatu yang sangat dekat dengannya. Istrinya mulai memperhatikan. "Mas, kamu sering terbangun malam-malam," ucapnya suatu pagi dengan suara pelan. "Kamu mimpi buruk?" Yakub menggeleng. "Bukan mimpi buruk." Terus Yakub terdiam. Ia ingin bercerita, tetapi lidahnya terasa berat. Ia takut kata-kata itu terdengar aneh. Ia takut dianggap mengada-ada. Ia takut pada reaksi istrinya. Akhirnya ia hanya berkata, "Cuma mimpi aneh." Istrinya menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk, tidak memaksa. Tapi Yakub bisa merasakan kekhawatiran di balik tatapan itu. Di dalam hatinya, Yakub semakin bergejolak. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa ia? Mengapa sekarang? Mengapa pesan itu datang lewat mimpi? Ia bukan orang yang religius. Ia tidak pernah mencari-cari keyakinan baru. Ia hanya seorang pria biasa yang ingin hidup tenang bersama keluarganya. Namun mimpi-mimpi itu tidak memberinya pilihan untuk tetap diam. Yang paling membuat Yakub bingung adalah kenyataan bahwa ia tidak merasa terancam. Jika mimpi itu adalah gangguan, mengapa justru membawa ketenangan? Jika itu hanya imajinasi,
Mengapa terasa begitu nyata, begitu menyentuh sisi dirinya yang paling dalam? Suatu malam, setelah terbangun dari mimpi yang sama, Yakub tidak langsung duduk. Ia berbaring diam, menatap gelap, membiarkan kata-kata itu bergaung di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia hanya mendengarkan. Dan di saat itulah, Yakub merasakan sesuatu yang membuat matanya kembali basah. Rasa diterima. Seolah ada yang mengetahui semua ketakutannya, semua keraguannya, semua kelelahan batinnya, dan tetap memanggilnya dengan penuh kasih. Ia belum berani mengambil langkah apapun. Ia belum berani menyebut apa yang ia alami sebagai petunjuk. Namun satu hal pasti, mimpi-mimpi itu telah menggeser sesuatu di dalam dirinya. Yakub tidak lagi sama. Ia masih pria yang sama di luar, ayah yang bekerja keras, suami yang setia. Namun di dalam dirinya, sebuah pintu kecil telah terbuka. Dan dari celah itu, cahaya perlahan masuk, menyingkapkan kenyataan yang tak bisa lagi ia abaikan. Mimpi itu terus memanggilnya. Dan jauh di lubuk hatinya, Yakub mulai sadar, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah awal dari sebuah panggilan yang kelak akan menuntunnya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak mimpi-mimpi itu datang, Yakub belajar satu hal baru tentang dirinya sendiri. Ternyata menolak sesuatu yang lahir dari dalam hati jauh lebih melelahkan daripada melawan dunia luar. Pada siang hari, ia tampak sama seperti sebelumnya. Ia tetap bekerja, tetap bercanda seperlunya, tetap pulang membawa senyum untuk istri dan anaknya. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun di dalam dadanya, perang kecil tak pernah benar-benar berhenti. Yakub berusaha keras menganggap semua yang ia alami hanyalah kebetulan. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, pulang dalam kondisi lelah agar bisa tidur tanpa sempat bermimpi. Ia bahkan sengaja menyalakan televisi hingga larut, berharap suara-suara dunia bisa menenggelamkan suara yang memanggilnya setiap kali ia memejamkan mata. Aku tidak mencari ini, gumamnya suatu malam, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tidak meminta mimpi-mimpi itu. Namun semakin Yakub berusaha menutup telinga batinnya, semakin jelas panggilan itu terasa, bukan sebagai suara, melainkan sebagai beban halus yang terus menekan dada. Ketakutannya bukan tanpa alasan. Yakub takut pada perubahan. Takut jika langkah yang salah akan meruntuhkan hidup yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ia takut kehilangan jati dirinya, takut dicap sebagai pengkhianat oleh lingkungan, takut istrinya menjauh, takut anaknya kebingungan melihat ayahnya berubah arah. Ia sering memandangi keluarganya diam-diam. Saat istrinya memasak di dapur, saat anaknya tertawa kecil karena hal sepele. Dalam momen-momen itu, hatinya bergetar. Bagaimana jika aku kehilangan kalian? Bisiknya dalam hati. Pertanyaan itu seperti duri, menyakitkan, dan terus menancap. Yakub merasa seolah berdiri di persimpangan yang tak pernah ia pilih untuk datangi. Di satu sisi, ada hidup yang ia kenal, aman, familiar, meski terasa kosong. Di sisi lain, ada sesuatu yang memanggilnya dengan lembut namun pasti, menjanjikan ketenangan yang belum pernah ia rasakan, tetapi dengan harga yang tak ia pahami. Malam-malamnya menjadi lebih berat. Ia sering terbangun sebelum fajar, bahkan ketika tidak ada mimpi yang mengganggu. Dadanya terasa sesak, pikirannya penuh. Ia duduk bersandar di dinding, menunduk, dan tanpa sadar merapatkan kedua tangannya di dada. Tidak ada kata-kata yang ia susun. Tidak ada doa yang ia kenali. Ia hanya diam, memejamkan mata, dan menghela napas panjang, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Yakub tidak menyadari bahwa dalam diam itulah ia sedang berdoa. Kalau ini salah, jauhkan aku, ucapnya suatu malam dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi kalau ini benar, aku takut. Air mata jatuh begitu saja. Ia terkejut oleh kelemahannya sendiri. Selama ini ia merasa kuat, merasa mampu menahan apapun. Namun kini, hanya dengan memikirkan mimpi-mimpi itu, pertahanannya runtuh. Di siang hari, Yakub mulai merasa gelisah saat mendengar hal-hal yang berkaitan dengan Islam, meski ia tidak mencarinya.
Suara azan dari kejauhan yang dulu hanya menjadi latar, kini membuat dadanya bergetar. Ia buru-buru menjauhkan diri, merasa bersalah sekaligus tersentuh. "Aku tidak seharusnya merasakan ini," katanya pada diri sendiri. Ia mencoba kembali pada keyakinan lamanya dengan lebih keras dari sebelumnya. Mengikuti kebiasaan lama, mengulang rutinitas spiritual yang ia kenal. Namun anehnya, semua itu terasa kosong. Bukan karena salah, melainkan karena hatinya tidak lagi sepenuhnya hadir di sana. Itulah yang paling menakutkan bagi Yakub. Bukan mimpi, bukan panggilan, melainkan kenyataan bahwa hatinya telah berubah, dan ia tidak tahu bagaimana mengembalikannya seperti semula. Istrinya semakin sering memerhatikannya. Ada jarak halus yang tercipta, bukan karena Yakub menjauh, tetapi karena pikirannya sering melayang. Suatu malam, istrinya duduk di sampingnya lebih lama dari biasanya. "Mas," ucapnya pelan, "kamu lagi memikirkan sesuatu?" Yakub membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata menumpuk di tenggorokannya, tetapi tidak satu pun yang berani keluar. Ia hanya mengangguk kecil. "Kalau kamu mau cerita, aku di sini," kata istrinya, menggenggam tangannya. Sentuhan itu membuat dada Yakub terasa perih. Ia takut jika ia berbicara, semuanya akan berubah. Ia takut jika ia diam, semuanya juga akan berubah. "Aku cuma capek," akhirnya ia berkata. Itu bukan kebohongan, tapi itu juga bukan seluruh kebenaran. Malam itu, Yakub tidur dengan gelisah. Mimpi kembali datang, tetapi kali ini berbeda. Tidak ada cahaya terang, tidak ada suara yang memerintah, hanya keheningan dan perasaan ditunggu. Saat terbangun, Yakub tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa bersalah, seperti seseorang yang terus menunda jawaban atas panggilan yang tulus. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi batinnya. Ia sering berbicara dengan dirinya sendiri, menimbang-nimbang, berdebat tanpa suara. Setiap alasan yang ia bangun untuk menolak, selalu runtuh oleh satu pertanyaan sederhana. Mengapa hatiku justru menemukan ketenangan di sana? Yakub mulai menyadari bahwa ia tidak sedang dipaksa. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah panggilan yang terus menunggu dengan sabar, sementara ia sendiri yang berlari menjauh. Suatu malam, Yakub duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ia menutup mata, meletakkan kedua tangannya di paha, dan untuk pertama kalinya, ia berhenti melawan. "Aku tidak tahu jalan mana yang benar," ucapnya lirih. "Tapi aku lelah berlari." Tidak ada jawaban yang ia dengar. Tidak ada tanda yang terlihat. Namun dadanya terasa lebih ringan. Air mata kembali mengalir. Kali ini tanpa ketakutan. Hanya kejujuran yang telanjang. Yakub belum mengambil keputusan apapun. Ia masih berdiri di antara dua dunia, yang lama dan yang baru. Namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah arah. Ia tidak lagi menutup pintu sepenuhnya. Di balik semua penolakannya, Yakub mulai memahami satu hal yang mengharukan sekaligus menakutkan. Panggilan itu tidak datang untuk menghancurkan hidupnya, melainkan untuk menyempurnakannya. Dan di malam-malam sunyi, tanpa ia sadari, doa-doa sederhana yang keluar dari hatinya, meski tanpa bahasa yang ia kenal, telah menjadi langkah kecil menuju cahaya yang selama ini memanggilnya dengan sabar. Yakub tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua akan kembali seperti semula. Setelah malam-malam panjang yang diisi penolakan dan pergulatan batin, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah arah. Bukan perubahan yang tiba-tiba, bukan pula keputusan besar yang lantang. Perubahan itu datang pelan, hampir tak terasa, seperti langkah kaki yang akhirnya berhenti berlari dan mulai berjalan. Ia mulai mencari jawaban. Diam-diam. Yakub tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Tidak kepada istrinya, tidak kepada teman-temannya. Ia takut jika pencariannya diketahui, maka pertanyaannya akan dipatahkan sebelum sempat menemukan jawabannya sendiri. Maka ia memilih jalan sunyi, jalan yang hanya ia dan hatinya yang tahu.
Semuanya bermula dari suara azan. Suatu sore, saat Yakub pulang dari tempat kerja, ia melewati jalan kecil yang jarang ia lalui. Dari kejauhan, terdengar lantunan azan maghrib. Biasanya, suara itu hanya lewat begitu saja di telinganya, seperti suara lain yang tak perlu diperhatikan. Namun kali ini, langkah Yakub melambat. Ia berhenti. Azan itu mengalun sederhana, tidak sempurna, tidak megah. Namun entah mengapa, suara itu seolah memanggil bagian terdalam dalam dirinya. Dadanya bergetar, matanya terasa panas. Ia berdiri di sana beberapa saat, membiarkan suara itu memenuhi udara dan hatinya. Aneh, gumamnya pelan. Kenapa rasanya begini? Ia tidak tahu arti kata-kata dalam azan itu. Namun ia merasakan sesuatu yang tak membutuhkan terjemahan. Ketenangan. Sejak hari itu, Yakub mulai lebih peka. Ia tidak mencari azan, tetapi setiap kali suara itu terdengar, ia tidak lagi menjauh. Ia justru diam, mendengarkan, seolah memberi ruang bagi hatinya untuk mengenal sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Di rumah, Yakub mulai melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu malam, saat istrinya dan anaknya telah tertidur, Yakub membuka ponselnya dengan ragu. Jarinya sempat berhenti di layar cukup lama sebelum akhirnya mengetik satu kalimat sederhana, arti Al-Quran. Ia menatap layar itu lama. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa ingin tahu yang tak lagi bisa ia tekan. Dengan napas tertahan, ia membuka salah satu terjemahan yang muncul. Yakub tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memilih secara acak, membaca pelan, kata demi kata. Tidak semua ia pahami. Namun beberapa kalimat terasa berbeda. Bukan karena bahasanya, melainkan karena maknanya seolah berbicara langsung kepadanya. Tentang manusia yang sering lupa. Tentang hati yang gelisah. Tentang pencarian, pengampunan, dan harapan. Yakub menelan ludah. Tenggorokannya terasa sempit. Kenapa seperti mengenalku? Bisiknya. Ia menutup layar, lalu membukanya kembali. Membaca lagi. Kali ini lebih lama. Ia tidak membaca dengan kepala seorang ahli, tetapi dengan hati seorang pria yang lelah dan ingin pulang. Malam-malam Yakub berubah menjadi waktu paling sunyi sekaligus paling jujur. Saat dunia tertidur, ia duduk sendiri, membaca terjemahan Al-Quran sedikit demi sedikit. Tidak setiap malam, tidak lama-lama. Hanya secukupnya, cukup untuk membuat hatinya terasa hangat, dan pikirannya terasa tenang. Ia tidak langsung percaya. Ia tidak langsung yakin. Namun untuk pertama kalinya, Yakub tidak merasa kosong saat sendirian. Suatu hari, Yakub melewati sebuah masjid kecil. Tidak besar, tidak ramai. Ia berhenti di seberang jalan, berpura-pura mengikat tali sepatu, hanya untuk bisa berdiri lebih lama. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang masuk, melepas alas kaki, lalu berdiri sejajar. Yakub memperhatikan dengan saksama. Gerakan sholat itu sederhana. Berdiri, rukuk, sujud. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan. Hanya ketundukan yang tenang. Ada sesuatu dalam kesederhanaan itu yang membuat dada Yakub terasa penuh. Ia melihat wajah-wajah yang berbeda, tua, muda, sederhana, semua berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yakub merasakan tenggorokannya mengeras. Beginikah rasanya? Menyerahkan diri, pikirnya. Ia tidak masuk. Ia tidak berani. Ia hanya mengamati dari jauh, seperti seseorang yang berdiri di depan rumah yang hangat, belum berani mengetuk pintu. Namun setiap kali ia melihat orang-orang bersujud, Yakub merasakan dorongan aneh untuk ikut menunduk, bukan kepada manusia, melainkan kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di rumah, perubahan Yakub semakin terasa, meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia menjadi lebih sabar. Nada suaranya lebih lembut. Ia tidak mudah tersulut emosi. Istrinya merasakan perubahan itu, meski tidak tahu penyebabnya.
"Kamu kelihatan lebih tenang, Mas," ucap istrinya suatu malam sambil tersenyum. Yakub terdiam sejenak. Iya, mungkin. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ketenangan itu datang dari tempat yang belum berani ia sebutkan. Yang Yakub tahu, setiap kali ia membaca terjemahan Al-Quran, setiap kali mendengar azan, setiap kali melihat orang sholat, hatinya terasa pulang. Bukan pulang ke tempat, tetapi pulang ke keadaan yang selama ini ia cari. Namun bersamaan dengan ketenangan itu, ketakutan kembali muncul. Jika semua ini benar, maka hidupnya tidak akan pernah sama. Keputusan besar menunggu di depan. Yakub tahu ia tidak bisa terus berada di tengah, mengamati tanpa melangkah. Suatu malam, setelah membaca beberapa ayat terjemahan, Yakub menutup ponselnya dan memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku mulai mengerti kenapa engkau memanggilku," ucapnya lirih, tanpa sadar ia sedang berbicara kepada siapa. Air mata menetes di pipinya. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya, Yakub merasakan kedamaian yang tidak datang dari keberhasilan dunia, tidak pula dari pengakuan orang lain. Kedamaian itu datang dari kejujuran. Ia belum mengucapkan apapun. Ia belum melangkah ke dalam. Namun niat itu mulai tumbuh, rapuh, tapi nyata. Yakub mulai sadar bahwa hidup yang utuh bukan tentang mempertahankan apa yang lama, melainkan berani menyambut kebenaran yang datang dengan lembut. Malam itu, sebelum tidur, Yakub duduk lebih lama dari biasanya. Ia menatap wajah istrinya, wajah anaknya. Tidak ada ketakutan di sana, hanya cinta yang ingin ia lindungi. "Jika jalan ini benar," bisiknya dalam hati, "jadikan aku cukup kuat untuk melaluinya." Yakub berbaring dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Cahaya yang dulu hanya memanggil dari jauh, kini terasa semakin dekat. Dan meski langkahnya masih ragu, Yakub tahu, ia tidak lagi berjalan dalam gelap. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh dari kelelahan panjang, dari doa-doa tanpa kata, dari pencarian sunyi yang hanya diketahui oleh Yakub dan hatinya sendiri. Namun pada pagi itu, sebuah pagi yang tampak biasa bagi dunia, Yakub terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada mimpi yang memanggilnya. Tidak ada suara yang bergaung di kepalanya. Yang ada hanyalah ketenangan yang utuh, seperti danau yang akhirnya berhenti bergelombang. Yakub duduk di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang menyelinap melalui celah jendela. Istrinya masih tidur. Anaknya memeluk bantal kecil dengan wajah polos. Dadanya menghangat. Ada rasa takut. Ya, tapi rasa itu kini tidak lagi menguasai. "Sudah waktunya," bisiknya pelan. Ia tidak tahu bagaimana hari itu akan berjalan. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa lagi menunda. Yakub berangkat bekerja seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih ringan. Sepanjang perjalanan, ia mengingat kembali potongan-potongan hidupnya, kehampaan yang ia rasakan, mimpi-mimpi yang memanggilnya dengan lembut, ayat-ayat yang ia baca dengan tangan gemetar, suara azan yang membuat hatinya bergetar tanpa alasan yang ia pahami. Semua itu seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk satu gambar utuh. Saat jam istirahat tiba, Yakub tidak makan. Ia hanya duduk diam, menunduk, dan menghela napas panjang. Tangannya bergetar sedikit. Ia merasa seperti berdiri di ambang pintu. Tak ada jalan kembali, namun juga tak ada kepastian tentang apa yang menunggu di baliknya. Namun anehnya, ia tidak lagi merasa sendirian. Sore itu, Yakub tidak langsung pulang. Ia menyusuri jalan yang sudah mulai ia kenal. Jalan menuju masjid kecil yang beberapa kali ia amati dari kejauhan. Langkahnya ragu di awal, namun semakin dekat, semakin mantap. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin muncul di telapak tangannya. Ia berhenti beberapa langkah dari pintu. Yakub berdiri lama, terlalu lama, hingga seseorang dari dalam masjid menoleh dan tersenyum kepadanya. Senyum itu sederhana, tanpa curiga, tanpa tanya. Hanya senyum manusia kepada manusia. Senyum itu meruntuhkan pertahanan terakhir Yakub.
Ia melangkah masuk. Aroma karpet, kesunyian yang tenang, cahaya lembut dari jendela, semuanya terasa asing namun anehnya akrab. Yakub menunduk, melepas alas kaki, lalu berdiri kaku di sudut ruangan. Ia merasa kecil, rapuh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyembunyikannya. Seorang lelaki parubaya mendekatinya dengan langkah tenang. "Ada yang bisa saya bantu?" Yakub menelan ludah. Kata-kata yang selama ini berputar di kepalanya kini terasa berat untuk diucapkan. Namun ia tahu, jika tidak sekarang, ia mungkin takkan pernah berani. "Saya," suaranya bergetar, "saya ingin masuk Islam." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak lantang, tidak dramatis. Namun begitu keluar dari mulutnya, Yakub merasakan dadanya seperti terbuka. Air mata langsung mengalir tanpa ia minta. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah," ucapnya pelan, seolah takut merusak momen. "Mari, duduk." Yakub duduk bersila, tangan gemetar di atas lutut. Di hadapannya, tidak ada tekanan, tidak ada ceramah panjang. Hanya penjelasan sederhana, lembut, tentang makna syahadat, tentang kesaksian, tentang penyerahan diri, tentang memulai hidup baru dengan kejujuran. Setiap kata menusuk lembut ke hati Yakub. Ketika tiba saatnya mengucapkan syahadat, Yakub menarik napas panjang. Ia menutup mata. Di benaknya terlintas wajah istrinya, anaknya, hidup yang akan berubah, tantangan yang menunggu. Takut kembali hadir. Namun kali ini, takut itu berdiri berdampingan dengan keyakinan. "Aku siap," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mengikuti setiap kata dengan suara bergetar. Lidahnya terasa kaku, namun hatinya jernih. Saat kalimat terakhir terucap, Yakub terisak. Tubuhnya membungkuk. Bahunya berguncang oleh tangis yang selama ini tertahan. Tangis seorang pria yang akhirnya pulang. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia rasakan saat itu. Seperti beban yang bertahun-tahun ia pikul akhirnya dilepaskan. Seperti seseorang yang selama ini berjalan dalam kabut, kini berdiri di bawah langit cerah. Ada kelegaan yang dalam, tenang, dan nyata. Yakub menyeka air matanya. Dadanya masih naik turun, namun napasnya terasa lebih lapang dari sebelumnya. "Selamat datang," ucap seseorang di dekatnya. "Semoga Allah menguatkan langkahmu." Yakub hanya mengangguk. Kata-kata terasa terlalu kecil untuk memuat perasaan di hatinya. Saat azan berkumandang, Yakub berdiri di barisan paling belakang. Ia belum hafal gerakan, belum tahu bacaan. Ia hanya mengikuti sebisanya, menunduk saat yang lain menunduk, bersujud saat yang lain bersujud. Ketika dahinya menyentuh lantai, Yakub menangis lagi. Bukan karena sedih, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia tahu kepada siapa ia bersujud. Sore itu, Yakub pulang dengan langkah pelan. Dunia di sekitarnya tampak sama. Rumah-rumah, jalan, suara anak-anak bermain. Namun di dalam dirinya, segalanya telah berubah. Ia membuka pintu rumah dengan hati berdebar. Istrinya menoleh, tersenyum seperti biasa. Senyum itu membuat mata Yakub kembali basah. "Mas, kamu kenapa?" tanya istrinya, khawatir. Yakub duduk, menatap wajah yang ia cintai, lalu menunduk. "Aku ingin cerita," katanya pelan. Ia belum menceritakan semuanya hari itu. Ia hanya berkata bahwa ia telah mengambil keputusan besar, bahwa ia sedang belajar mengenal jalan yang baru, dan bahwa ia berharap istrinya mau bersabar berjalan bersamanya. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kejujuran. Malam itu, Yakub tidur dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia masih takut, ia masih bingung. Masa depan masih penuh tanda tanya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kosong. Ia merasa dijaga. Di dalam gelap kamar, Yakub membuka mata dan tersenyum kecil. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Kepada Allah,
kepada hidup, kepada panggilan yang tak pernah menyerah padanya. Syahadat itu bukan akhir dari perjalanan Yakub. Justru sebaliknya, itulah langkah pertamanya. Langkah seorang pria biasa yang dengan keberanian dan keikhlasan memilih menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan menemukan bahwa dalam penyerahan itulah, ia akhirnya menjadi utuh. Keputusan Yakub untuk bersyahadat ternyata bukan hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengguncang dunia di sekelilingnya. Hari-hari pertama setelah ia resmi memeluk Islam terasa sunyi dan berat. Tidak ada sorak kebahagiaan, tidak pula sambutan hangat dari lingkungan. Dunia berjalan seperti biasa, namun cara orang-orang memandang Yakub mulai berbeda. Tatapan yang dulu netral kini mengandung tanya. Sapaan yang dulu ramah kini terdengar kaku. Ada jarak yang perlahan tercipta, tidak diucapkan, tetapi terasa. Yakub menyadari itu sejak awal. Ia tidak terkejut, hanya terluka. Ia memilih tidak mengumumkan apapun. Tidak ada pengakuan terbuka, tidak ada pernyataan lantang. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan perubahan kecil yang jujur. Sholat diam-diam, belajar wudhu dengan kesalahan yang berulang, menghafal bacaan pelan-pelan sambil menahan air mata saat lidahnya kaku. Namun perubahan sekecil apapun ternyata cukup untuk memicu kecurigaan. Yakub sekarang aneh, bisik seseorang di belakangnya suatu hari. Katanya dia pindah keyakinan, sahut yang lain. Kenapa tiba-tiba begitu? Yakub mendengar semuanya. Ia tidak membalas, tidak membenarkan, tidak menyangkal. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Ada saat-saat ketika hatinya ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ini bukan kegilaan, bukan pengkhianatan, bukan keputusan gegabah. Tapi ia ingat satu hal yang terus ia pegang sejak hari syahadatnya. Iman tidak perlu dibela dengan amarah. Tekanan terbesar justru datang dari lingkaran terdekat. Kabar tentang Yakub akhirnya sampai juga kepada keluarganya. Suatu sore, Yakub dipanggil pulang lebih awal. Wajah-wajah yang menyambutnya bukan wajah yang ia kenal selama ini. Tegang, kecewa, penuh pertanyaan yang tak diucapkan. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" tanya seseorang dengan suara berat. "Kamu meninggalkan semuanya. Kenapa tidak pikirkan keluarga?" Setiap kalimat terasa seperti pukulan. Yakub berdiri dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia memaksa suaranya tetap tenang. "Aku tidak meninggalkan siapapun," katanya pelan. "Aku hanya mengikuti apa yang hatiku yakini." "Kamu sudah berubah," tuding yang lain. Yakub mengangguk. "Iya, tapi bukan menjadi orang yang lebih buruk." Kalimat itu keluar dengan jujur, tanpa pembelaan. Ia tidak menyebut ayat, tidak membawa dalil. Ia hanya membawa dirinya sendiri, dengan perubahan yang nyata. Ia tidak membantah kemarahan. Ia tidak melawan hinaan. Ia memilih diam, menunduk, dan menerima. Malam itu, Yakub pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk lama di ruang tamu, menatap lantai. Istrinya mendekat, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu justru membuat dadanya sesak. "Mas, kamu kuat?" tanya istrinya akhirnya. Yakub tersenyum kecil. "Aku belajar kuat," jawabnya jujur. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena ia menyesal memilih Islam, melainkan karena ia harus menanggung luka dari orang-orang yang ia cintai. Ia sadar, jalan ini tidak akan mudah, dan ia tidak ingin membalas luka dengan luka. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Yakub menghadapi sindiran, ejekan halus, bahkan penolakan terang-terangan. Ada yang menolak berjabat tangan, ada yang sengaja menghindarinya, ada pula yang mencoba memancing perdebatan, berharap Yakub terpancing emosi. Namun Yakub memilih satu sikap, akhlak. Ia tetap menolong seperti biasa, tetap menyapa dengan sopan, tetap hadir saat dibutuhkan. Ketika dihina, ia menahan diri. Ketika diprovokasi, ia diam. Setiap malam, ia menangis dalam sujudnya, memohon agar hatinya dijaga, agar lisannya tidak melukai,
agar langkahnya tidak goyah. "Aku takut salah jalan," bisiknya suatu malam. "Tapi aku lebih takut jika engkau tinggalkan aku." Solat yang dulu terasa asing kini menjadi tempat Yakub bersembunyi. Di sanalah ia mengadu tanpa harus menjelaskan. Di sanalah ia kuat tanpa harus terlihat kuat. Di sanalah ia menangis tanpa malu. Sedikit demi sedikit, Yakub merasakan sesuatu yang baru, iman yang bertumbuh karena ujian. Ia mulai memahami bahwa keyakinan bukan hanya soal ketenangan, tetapi juga keteguhan. Bukan hanya tentang cahaya, tetapi juga tentang bertahan dalam gelap. Setiap luka yang ia terima justru membuatnya semakin dekat kepada Allah. Dan perubahan itu tidak luput dari perhatian istrinya. Ia melihat Yakub menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih hadir sebagai suami dan ayah. Tidak ada kemarahan, tidak ada pemaksaan, hanya keteladanan yang konsisten. Ia melihat Yakub bangun lebih pagi, menjaga lisannya, menahan emosinya. "Kalau ini yang membuatmu seperti ini," ucap istrinya suatu malam dengan suara pelan, "aku ingin mengenalnya juga, pelan-pelan." Kalimat itu membuat Yakub terdiam lama. Dadanya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menjawab dengan ceramah. Ia hanya menggenggam tangan istrinya erat, seolah berkata, "Terima kasih karena melihatku, bukan menuduhku." Tekanan dari luar tidak berhenti. Namun Yakub tidak lagi sendirian. Ia belajar bahwa hidayah bukan tugasnya untuk dipaksakan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan akhlak. Suatu hari, seseorang yang dulu paling keras menentangnya datang dengan wajah ragu. "Kamu benar-benar tidak berubah jadi orang jahat," katanya canggung. Yakub tersenyum. "Aku hanya belajar jadi manusia yang lebih baik." Kalimat sederhana itu terasa lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Di malam hari, Yakub kembali bersujud. Kali ini bukan dengan air mata luka, melainkan air mata syukur. Ia tahu imannya masih rapuh. Ia tahu ujiannya belum selesai. Namun ia juga tahu satu hal yang membuatnya berdiri tegak. Allah tidak meninggalkannya. Yakub tidak pernah berniat menjadikan dirinya sebagai guru bagi keluarganya. Ia tahu betul bahwa hidayah bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, apalagi diminta dengan suara keras. Ia belajar dari luka-luka yang pernah ia terima, bahwa tekanan hanya melahirkan penolakan, dan paksaan hanya meninggalkan jarak. Maka ketika ia memikirkan istri dan anaknya, Yakub memilih satu jalan yang paling ia yakini, menjadi teladan. Tidak ada ceramah panjang di meja makan. Tidak ada ajakan yang terdengar seperti tuntutan. Yakub hanya menjalani imannya dengan jujur, perlahan, dan penuh kasih. Setiap subuh, ia bangun lebih awal. Kadang ia masih tertatih, masih salah bacaan, masih lupa gerakan. Namun ia tetap berdiri, mengambil air wudhu dengan tenang, lalu sholat di sudut rumah yang sederhana. Ia tidak membangunkan siapapun. Ia tidak meminta ditemani. Ia hanya bersujud dengan hati yang penuh syukur. Istrinya sering terbangun karena suara air dari kamar mandi. Awalnya ia hanya mengintip dari balik pintu, melihat Yakub berdiri menghadap arah yang sama setiap pagi. Tidak ada wajah tegang, tidak ada beban di bahunya. Yang ia lihat hanyalah ketenangan, ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Mas kelihatan damai," gumamnya suatu pagi dalam hati. Anak mereka juga mulai memperhatikan. Anak itu belum mengerti apa itu sholat, apa itu doa. Ia hanya tahu ayahnya kini sering berdiri diam, lalu menunduk, lalu sujud. Suatu pagi, anak itu berdiri di belakang Yakub, menirukan gerakannya dengan polos. Yakub menyadarinya ketika bangkit dari sujud terakhir. Ia menoleh, dan melihat anaknya tersenyum bangga. "Ayah ngapain?" tanya anak itu polos. Yakub jongkok, menyamakan tinggi badannya dengan sang anak. Ia tersenyum lembut. "Ayah lagi bicara sama Allah." "Allah itu siapa?" Pertanyaan itu membuat Yakub terdiam sejenak. Ia tidak ingin menjawab dengan konsep berat. Ia hanya berkata jujur, "Allah itu yang bikin kita, yang sayang sama kita, bahkan waktu kita lagi capek."
Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya paham. Namun sejak hari itu, setiap Yakub sholat, anaknya sering duduk di dekatnya, kadang menirukan gerakan, kadang hanya memperhatikan. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kebersamaan. Istrinya mulai bertanya pelan-pelan, bukan dengan nada curiga, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tumbuh dari pengamatan. "Mas, kenapa kamu selalu kelihatan tenang setelah sholat?" tanyanya suatu malam. Yakub berpikir sejenak. "Karena aku merasa tidak sendirian," jawabnya jujur. "Aku bisa menyerahkan semua yang aku takutkan." Tidak ada kalimat indah, tidak ada janji-janji besar. Namun kejujuran itu menyentuh hati istrinya lebih dalam dari apapun. Hari demi hari, Yakub terus menjaga sikapnya. Ia semakin sabar saat lelah, semakin lembut saat ada perbedaan pendapat. Ia meminta maaf lebih dulu, menahan emosi, dan lebih banyak mendengar. Bukan karena ia ingin terlihat baik, tetapi karena imannya menuntunnya ke sana. Perubahan itu nyata. Suatu malam, istrinya duduk di samping Yakub saat ia membaca terjemahan Al-Quran. "Itu apa?" tanyanya pelan. Yakub menyerahkan ponselnya. Terjemahan Al-Quran. Istrinya membacanya sebentar. Wajahnya serius, lalu melunak. "Bahasanya sederhana ya?" katanya. Yakub mengangguk. Isinya menenangkan. Malam itu, mereka membaca bersama. Tidak lama, tidak banyak, namun suasana itu terasa hangat. Seperti dua orang yang sama-sama belajar mengenal sesuatu yang baru, tanpa saling menarik atau mendorong. Anak mereka mendekat, memanjat pangkuan ibunya. "Ayah baca apa?" tanyanya. Yakub tersenyum. "Tentang bersyukur." "Bersyukur itu apa?" "Bilang terima kasih," jawab Yakub. "Sama Allah." Anak itu tersenyum lebar. "Aku mau bilang terima kasih juga." Yakub menahan air mata. Doa-doa kecil mulai lahir di rumah itu. Tidak sempurna, tidak fasih, tetapi jujur. Anak mereka mulai menirukan doa pendek yang Yakub ajarkan sebelum tidur. Istrinya mulai ikut mengaminkan, meski masih ragu. Yang Yakub lakukan hanyalah menemani. Ia tidak pernah berkata, "Kamu harus begini." Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau, aku di sini." Perlahan, hati istrinya luluh. Ia mulai ikut duduk saat Yakub sholat, memperhatikan dengan seksama. Ia bertanya tentang makna sujud, tentang kenapa harus bersih sebelum sholat, tentang kenapa Yakub selalu terlihat lebih ringan setelahnya. Yakub menjawab sebisanya. Jika ia tidak tahu, ia jujur. Ayah juga masih belajar. Kejujuran itu membuat istrinya semakin percaya. Suatu malam, setelah anak mereka tertidur, istrinya berkata dengan suara bergetar, "Mas, kalau aku ingin belajar Islam, kamu mau bantu aku?" Yakub terdiam. Dadanya bergetar hebat. Air mata yang ia tahan selama ini akhirnya jatuh. "Aku tidak pernah berharap lebih dari ini," katanya pelan. "Aku hanya berharap kamu melihat perubahan ini dari hatiku." Malam itu, mereka duduk berdampingan. Tidak ada deklarasi besar. Tidak ada janji lantang. Hanya dua hati yang sama-sama membuka diri. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah menjadi tempat belajar yang penuh cinta. Anak mereka mulai hafal gerakan sholat, meski masih sering terbalik. Istrinya mulai belajar wudhu, tertawa saat salah, dan tersenyum saat berhasil. Yakub sering memandangi mereka dengan dada penuh. Ia teringat ketakutannya dulu, takut kehilangan keluarga. Namun kini, justru di jalan ini, ia merasa keluarganya semakin dekat. Suatu sore, Yakub berdiri sebagai imam di rumah kecil mereka. Istrinya berdiri di belakang. Anak mereka ikut berdiri dengan kaki kecilnya. Solat itu tidak sempurna. Bacaan Yakub masih terbata. Anak mereka bergerak tak tentu arah. Namun bagi Yakub, itulah solat terindah dalam hidupnya. Air matanya jatuh saat sujud terakhir. Ia sadar,
Inilah makna hidayah yang sejati, bukan hanya menemukan jalan sendiri, tetapi berjalan bersama orang-orang yang ia cintai, tanpa paksaan, tanpa luka. Pagi itu, Yakub berdiri di depan cermin kecil di sudut rumahnya. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding tahun-tahun yang telah ia lalui. Kerut lelah masih ada, bekas luka batin belum sepenuhnya hilang, tetapi sorot matanya berbeda, lebih jernih, lebih utuh. Ia tidak lagi bertanya pada dirinya sendiri tentang siapa ia, atau kemana ia harus melangkah. Ia telah menemukan jawabannya, bukan di luar, melainkan di dalam hatinya sendiri. Yakub kini bukan hanya seorang pria yang memeluk Islam. Ia telah menjadi imam dalam keluarganya, bukan karena gelar atau posisi, tetapi karena tanggung jawab yang ia pikul dengan penuh kesadaran dan cinta. Di ruang tengah, istrinya sedang membantu anak mereka mengenakan pakaian bersih. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa takut. Hari itu, mereka bersiap dengan niat yang sama, melangkah dalam iman yang telah mereka pilih dengan hati yang lapang. Istrinya menoleh ke arah Yakub dan tersenyum, senyum yang lahir dari keyakinan, bukan keraguan. "Mas, aku siap," katanya pelan. Yakub menunduk, menahan getaran di dadanya. Kalimat itu sederhana, tetapi baginya, itulah buah dari kesabaran panjang yang pernah hampir runtuh. Ia teringat hari-hari saat ia harus menelan kecurigaan, penolakan, bahkan kehilangan. Semua terasa berat kala itu. Namun kini, ia memahami, tidak ada satupun yang sia-sia. Istrinya memilih Islam bukan karena Yakub memintanya. Ia memilih karena ia melihat perubahan, keteladanan, dan ketenangan yang nyata. Ia melihat bagaimana Yakub tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi hidup di dalamnya. Dan dari sanalah hatinya tersentuh. Anak mereka berdiri di samping, menggenggam tangan ibunya. "Ayah, aku mau ikut ayah ke masjid," katanya polos. Yakub tersenyum, lalu berlutut dan memeluk anaknya. "Kita pergi bersama," jawabnya lembut. Langkah mereka menuju masjid terasa ringan. Yakub berjalan di depan, bukan sebagai pemimpin yang memerintah, tetapi sebagai penunjuk arah yang berjalan lebih dulu. Di belakangnya, istri dan anaknya melangkah dengan hati yang tenang. Tak ada sorak, tak ada pengumuman besar. Hanya sebuah keluarga kecil yang sedang menjemput cahaya dengan cara yang paling sederhana. Di masjid, Yakub menyaksikan istrinya mengucapkan syahadat dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Anak mereka menirukan dengan cara yang polos, terbata, tetapi tulus. Saat itulah, Yakub merasa lututnya melemah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia teringat semua yang pernah ia korbankan, hubungan yang renggang, rasa kehilangan, stigma, dan kesendirian. Ia kehilangan banyak hal di dunia, namun kini ia mengerti, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sepulang dari masjid, rumah kecil itu terasa berbeda. Udara seolah lebih hangat. Yakub memimpin sholat berjamaah untuk pertama kalinya sebagai imam keluarga yang utuh. Ia berdiri di depan, suara takbirnya masih sedikit bergetar, tetapi hatinya mantap. Di belakangnya, istrinya berdiri dengan khusyuk. Anak mereka berdiri dengan tubuh kecilnya, menirukan gerakan sebaik yang ia bisa. Sholat itu tidak panjang. Bacaan Yakub masih sederhana. Namun setiap sujud terasa seperti pernyataan syukur yang tak terucap. Usai sholat, mereka duduk bersama. Tidak ada kata-kata besar. Hanya senyuman, pelukan, dan air mata yang jatuh karena bahagia. "Mas," kata istrinya lirih, "aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tapi aku ingin menjalaninya di jalan ini." Yakub mengangguk. "Kita belajar bersama," jawabnya. "Aku juga belum sempurna." Hari-hari berikutnya, Yakub menjalani perannya sebagai imam keluarga dengan kesadaran penuh. Ia tidak merasa lebih tinggi, justru merasa lebih bertanggung jawab. Ia mengajarkan doa-doa pendek pada anaknya, membimbing istrinya dengan sabar, dan terus memperbaiki dirinya sendiri. Ia tahu, ujian belum berakhir. Ia masih harus menghadapi pandangan sinis, jarak dengan sebagian orang yang tak bisa menerima keputusannya.
Ada hal-hal yang tidak kembali, dan mungkin tidak akan pernah kembali. Namun kini, Yakub tidak lagi merasa kehilangan arah. Ia telah menemukan makna hidup yang sejati. Suatu malam, Yakub duduk di samping anaknya yang akan tidur. Anak itu menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Ayah," katanya, "kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti ayah." Yakub terdiam. Dadanya sesak oleh haru. "Jadilah dirimu sendiri," katanya lembut. "Jadilah orang baik yang Allah ridhau." Anak itu tersenyum, lalu memejamkan mata sambil melafalkan doa yang pernah Yakub ajarkan. Bacaan itu belum sempurna, namun bagi Yakub, itulah lantunan terindah yang pernah ia dengar. Istrinya berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, jalan yang mereka pilih tidak selalu mudah. Namun ia juga tahu, ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan bersama seorang suami yang sabar, dan iman yang telah ia pilih dengan kesadaran penuh. Di sepertiga malam, Yakub bangun untuk sholat. Rumah itu sunyi. Namun kesunyian itu bukan lagi kesepian. Ia sujud lama, mengingat perjalanan hidupnya, dari kebingungan, penolakan, hingga ketenangan yang kini ia rasakan. "Ya Allah," bisiknya, "jika dulu aku datang kepadamu dengan luka, hari ini aku datang dengan syukur." Yakub menyadari, hidayah bukan hanya tentang perubahan keyakinan. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan. Ia mungkin kehilangan banyak hal di dunia, tetapi ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau digantikan, ketenangan jiwa dan arah hidup yang jelas. Kisah Yakub bukan kisah tentang kesempurnaan. Ia adalah kisah tentang manusia biasa yang memilih untuk bersabar, meski harus berdarah. Kisah tentang seorang ayah yang menanam iman, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cinta. Kisah tentang sebuah keluarga yang menemukan cahaya, bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati mereka terbuka. Dan dari rumah kecil itu, lahirlah sebuah warisan iman, bukan berupa harta atau nama besar, tetapi nilai yang akan hidup di generasi berikutnya. Nilai tentang hidayah yang dijaga dengan sabar, iman yang dirawat dengan kasih, dan keikhlasan yang menguatkan langkah. Yakub menutup malamnya dengan senyum tenang. Ia tahu, apapun yang akan datang, ia telah memilih jalan yang benar. Dan di jalan itu, ia tidak hanya menemukan dirinya sendiri, tetapi juga masa depan keluarganya, dalam cahaya yang tak pernah padam.